Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi di pertemuan kita pada mata kuliah kalkulus integral ya. Hari ini kita masih membahas terkait dengan integral tentu. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas terkait ada sifat yang saling menghilangkan. Jadi luasnya malah berkurang ketika grafiknya ada di bawah. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut di sini ya, teman-teman ya. Nanti ini seperti apa mekanismenya. Nah, kita next kan, saya mulai dengan menyampaikan suatu contoh. Misalnya kita diminta untuk menghitung nilai integral tentu dari fungsi x kuadrat min 2x dx terhadap interval 0 sampai 2 secara tepat. Jadi secara tepat ini berarti nanti kita menggunakan limit ya teman-teman ya. Nah, integral tentu adalah limit dari barisan jumlah Riemann, di mana kita dapat memilih titik evaluasi yang kita inginkan. Nah, di sini supaya mempermudah, kita bisa menggunakan titik ujung kiri sebagai titik evaluasi. Gini, jadi kalau misalnya titik ujung kiri yang kita gunakan, misalnya kita punya grafik seperti ini. Kita cari nih. Saya ambilnya di sini aja. Saya ambil yang mepet 0 di sini. Nah, kalau saya ambil titik ujung sebelah kiri, nanti XI-nya kan bisa mulai dari X0, terus X1 ya, X2, ini saya nanti bisa mulai di sini, misalnya seperti ini. Nah, dari sini X2-nya saya bisa ambil X1 tambah delta X, begitu. Jadi kan lebih mudah ya, kelihatannya kan lebih mudah, gitu. Nah, sekarang kita tinggal menentukan delta X-nya. Ingat, kemarin kalau kita menentukan delta X berarti ujung sebelah kanan dikurangi dengan ujung sebelah kiri per banyak persegi panjangnya. Kalau di sini, karena kita tidak diminta menentukan jumlah persegi panjangnya berapa, ya anggap aja ada n persegi panjang. Jadi 2 min 0 per n sama dengan 2 per n. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya dari sini kita akan peroleh untuk X0 itu sama dengan 0. Kemudian karena tadi kita mulainya dari interval 0 ya. Nah, kemudian X1 itu ya sama dengan X0 ditambah delta X kayak tadi. Berarti 0 ditambah 2 per N ya sama dengan 2 per N. Kemudian X2 itu sama dengan X1 ditambah delta X. Atau X1 tadi 2 per N ditambah dengan 2 per N lagi, yaitu 2 kali 2 per N. Ini tidak usah dioperasikan saja dulu biar kita kelihatan polanya seperti apa. Dan seterusnya nanti kalau X3 jadinya 3 kali 2N. Maka untuk titik evaluasi ke I dan XI, yaitu XI ya, sama dengan I dikali 2 per N, atau sama dengan 2I per N. Nah, jumlahan Riemann untuk persegi panjang selanjutnya nanti menjadi seperti ini. Rn itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari F XI, titik evaluasinya, dikali dengan delta X. Tinggal kita substitusikan. Tadi fungsi kita Fx itu sama dengan X kuadrat min 2X ya. Nah, tinggal kita substitusikan saja. XI-nya kita masukkan, kalau Fxi kan jadinya Xi kuadrat min 2Xi kali delta X. Sampai di sini dulu ya. Nah, semoga sudah agak jelas. I-nya berjalan dari 1 sampai ke segitiga lagi, maaf. Persegi 4 N gitu. Nah, selanjutnya tadi XI itu kan sama dengan 2I per N. Nah, nilai ini kita substitusikan lagi gitu. Jadi kita peroleh kalau untuk XI kuadrat min 2
xi kan sama dengan 2i per n. Kita kuadratkan min 2i per n. Jangan lupa delta x-nya itu 2 per n. Nah, sampai di sini ini tinggal teknisnya saja. Begitu ya. Jadi teman-teman nanti menghitungnya bagaimana. Itu kalau ini kan tinggal kita kuadratkan. Jadi 4i kuadrat per n kuadrat min 4i, ini 2 dikali 2i per n dikali dengan 2 per n. Begitu. Nah, kalau dari sini, ini nanti kita akan peroleh sigma i sama dengan 1 sampai n. Untuk ini, kita masukkan satu-satu ke dalam. 4 dikali 2 itu kan 8 ya. 8 i kuadrat per n-nya n kuadrat dikali dengan n pangkat 3 min 8i per n kuadrat. Nah, indeksnya itu kan berjalan dari i sama dengan 1 sampai n. Berarti yang ada di luar sistem itu kan konstanta dan n-nya. Sehingga ini nanti bisa kita keluarkan 8 per n pangkat 3, kemudian 8 per n pangkat 2, supaya nanti di dalam sederhana, tinggal i-nya saja, karena indeksnya berjalan di i, begitu ya. Jadi nanti kita peroleh 8 per n pangkat 3, sigma i kuadrat dikurangi 8 per n pangkat 2 sigma i, begitu. Nah, ini jangan lupa kemarin kita ada sifat untuk sigma ya. Sifatnya sigma, kalau i kuadrat nanti jadinya apa? Kalau i nanti jadinya apa? Nah, itu silahkan dilihat lagi, karena ini persis seperti itu. Jadi dari bentuk ini kita ubah ke bentuk yang bisa kita operasikan. Ini kalau untuk kuadrat yang ini, yang di bawah ini, yang di samping ini adalah untuk i, gitu ya. Nah, sehingga nanti kita peroleh, ini tinggal kita sederhanakan saja, kita peroleh hasilnya ini. Nah, hasil ini bukan merupakan hasil akhir, kita tiriskan dulu, gitu ya. Kita biarkan dulu sementara. Nah, kita mencari. Tadi kan kita mau mencari nilai exactly gitu. Jadi nilai paling nilai integral tertentunya yang tepat gitu ya. Kalau tepat kita menggunakan limit. Jadi n-nya dibuat menuju tak hingga. Sehingga nanti kita tambahkan integralnya ini sama dengan limit n menuju tak hingga. Begini. Nah, sekarang kalau kayak gini, ini ada dua suku yang perlu kita cari integralnya. Gitu ya, kalau dari sini. Nah, saya harap kalian tidak bingung untuk mencari limitnya. Karena kalau dari sini, tinggal kita buat limit n menuju tak hingga untuk 8n kuadrat tambah 12n tambah 4 per 3n kuadrat. Gini ya. Dikurang lim n menuju tak hingga untuk 4n tambah 4 per n, seperti ini. Nah, ini nanti tinggal, kalau yang ini kita sederhanakan jadi limit n mendekati tak hingga untuk lihat derajat tertingginya yang mana gitu. Nah, kalau kalian lihat derajat tertingginya itu ada di n kuadrat, begitu. Sehingga nanti masing-masing suku itu kita bagi dengan n kuadrat. Berarti dibagi n kuadrat tambah 12 per n kuadrat tambah 4 per n kuadrat per 3 pangkat n kuadrat. Ini ya. Yang ini juga sama. Begitu. Dikurangi dengan limit n menuju tak hingga untuk 4
N dibagi dengan, kalau di sini derajat tertinggi itu adalah N, tambah 4 per N per N min N. Seperti ini ya. Nah, sehingga nanti ini saya teruskan di atas saja. Ini jadinya limit dari N menuju tak hingga 8 tambah 12 per N tambah 4 per N kuadrat per 3. Gini ya, dikurangi dengan limit N menuju tak hingga untuk 4 ditambah 4 per N per 1. Gini ya. Nah, sekarang tinggal substitusi ke dalam setiap suku. Ini kan nanti jadinya 8 tambah 12 per tak hingga tambah 4 per tak hingga per 3. Gitu ya. Sehingga ini kalau disubstitusikan, tak hingga itu kan identik dengan besar sekali jumlahnya ya. Sehingga kalau penyebutnya besar, sedangkan ini tetap konstan 12, semakin membesar penyebutnya itu kan semakin dia menuju 0 ya. Maka ini nanti bisa kita ganti jadi 0, ini juga jadi 0. Maka nanti sisanya 8 per 3. Dikurangi dengan yang ini juga sama kasusnya, dikurangi dengan 4. Begitu ya. Maka nanti kita peroleh min 4 per 3. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini nilai mutlak integral yaitu 4 per 3 ini berkorespondensi dengan luas daerah yang dibatasi oleh grafik dan sumbu X. Gitu. Ini 4 per 3-nya itu luas daerahnya, kemudian tanda negatif itu menyatakan bahwa daerah ini ada di bawah sumbu X. Jadi kalau kita buat grafiknya, dia ada di bawah sini. Gitu. Ini yang saya arsir ini. Nah, ini untuk luas daerah. Begitu ya. Nah, kemudian tanda negatifnya itu ya menyatakan dia ada di bawah sumbu X. Begitu. Nah, dari sini kita dapat suatu definisi. Diketahui fx itu lebih besar atau sama dengan 0 pada interval a, b dan A1 adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx dan sumbu X untuk A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B. Nah, ada yang kedua, lebih lanjut, misalkan diketahui fx itu kurang dari atau sama dengan 0 pada batas interval selanjutnya, yaitu BC, dan A2 adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx dan sumbu X. Untuk B, kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan C. Luas daerah di antara Y sama dengan fx dan sumbu X untuk rentang dari A sampai C itu adalah A1 kita kurangi dengan A2. Tapi luas totalnya itu adalah A1 ditambah A2. Jadi ini nanti teman-teman bisa membedakan ya, luas daerah itu yang nanti melibatkan atas dan bawahnya. Tapi kalau luas total itu dia cuma menghitung mutlaknya saja. Begitu ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh kedua yang nanti kaitannya dengan kombinasi dari keduanya ini, gitu ya. Nah, untuk bagian ini sampai di sini dulu. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami paling tidak sampai di definisi ini. Kita bertemu lagi di bagian kedua untuk membahas contoh soal yang kedua. Terima kasih.